Alhamdulillah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Kompas ya. Masya Allah 20 orang telah hadir dari pemudinya ya, sambil menunggu pemudanya. Di sini ada pemuda, ini pemuda tanggung. Kita akan membahas tentang pemuda dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Disebut pemuda maksudnya pemuda-pemudi. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli, disebut sebagian maksudnya keseluruhan. Kurang lebih Al-Ustadz Hamdan dalam bukunya Mudaku Ibadahku menyebutkan ada 11 peran pemuda dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama terkait pemuda Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu nakussu 'alaika, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka. Naba'ahum bil haqqi, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Innahum, sesungguhnya mereka para pemuda yang di guha itu, fityatun, pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum hudan, dan kami Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yang digarisbawahi yang pertama, sebagaimana Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya jilid 9 halaman 128. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mereka Ashabul Kahfi adalah fityatun atau fityah, yaitu para pemuda. Pemuda memang lebih menerima terhadap kebenaran dan lebih dapat dibimbing jalannya daripada orang tua yang benar-benar sombong dan tenggelam dalam agama yang batil. Maka besar harapan mudah-mudahan generasi Kompas ini bisa menjadi Ashabul Kahfi-nya Sukaluyu gitu. Jadi walau terpencil, menyembunyikan diri dari hiruk pikuk kehidupan, tapi diridhoi Allah. Karena Ashabul Kahfi itu sembunyi di gua itu karena menolak diperintah oleh raja untuk menyembah kepada selain Allah, kan gitu ceritanya. Oleh karena itu kebanyakan yang memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul adalah para pemuda. Adapun yang sudah tua dari Quraisy, maka kebanyakan mereka tetap menganut agama mereka dan tidak masuk Islam dari mereka kecuali jumlah yang sedikit. Demikianlah Allah memberitakan Ashabul Kahfi bahwa mereka terdiri dari para belia yang masih muda. Kemudian yang kedua, pemuda dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya ayat 59 sampai 60. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Qalu di sini adalah Raja Namrud dan para pasukannya. Man fa'ala hadza, siapa yang melakukan perbuatan ini? Bi alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami. Innahu laminadz zalimin, sungguh dia termasuk orang yang zolim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika itu? Menghancurkan patung. Saatnya ini wani-wani ngancurkan patung gitu. Qalu, mereka yang lain berkata, sami'na fatan, kami mendengar sipatan pelaku nanti. Itu. Fatan di sini siapa? Pemuda di sini Nabi Ibrahim. Yazkuruhum, yang mencela berhala-berhala ini, yuqalu lahu Ibrahim, yang sering disebut oleh masyarakat namanya Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim beraksi menghancurkan patung, berdakwah kepada Raja Namrud, ketika itu dalam usia muda. Jadi jangan pernah berpikir mau wakas serius berjuang teh dan ora keneh kewe geus kolot. Lamun ting ora geus teu daek berjuang di jalan Allah, komo kolot hese. Justru Raja Namrud mah ketika usia muda itu usia produktif, sampai berani untuk menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan kaumnya. Artinya ada keberanian.
Yang ketiga, penghuni surga berusia muda. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man yadkhulul jannah, barang siapa masuk surga, yan amu la yab'asu, maka ia akan senang dan tidak akan bersedih. Makanya kalau kita sekarang sedang bersedih, bersabarlah. Nanti juga tidak akan bersedih. Di mana? Di surga. Kalau kita sekarang senang, jangan terlena. Karena kesenangan sekarang itu sementara. Esok lusa meninggal dunia, sudah tidak senang lagi. Tapi di surga tak bertepi. La tabla siyabuhu, pakaiannya tidak usang. Maka di surga tak ada mesin cuci. Pakaiannya senantiasa harum, bagus. Walayan pasyababuhu, dan kemudaannya tidak lenyap. Berarti ahli surga itu awet muda, dalam usia muda. Itu yang ketiga, tentang keutamaan pemuda di dalam hadis. Yang keempat, di antara yang akan mendapatkan naungan Allah adalah pemuda. Ini sering saya jelaskannya. Di padang mahsyar kondisinya sangat mengerikan. Panas luar biasa, tidak ada tempat untuk berteduh, tapi ada 7 golongan yang akan diberi naungan sampai tidak merasa panas. Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang usianya habis untuk beribadah. Batur mah sayap nate di pameran, Yuswana teh di sisi jalan, gabungan pemuda soleh tanda kutip gapleh. Ini mah habis untuk mencari ilmu, ibadah. Itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Makanya tidak usah merasa risih gitu ya, Lin, teh salsa, Adit, mana macam gawe teh ngaji, ngaji, ya, kita habiskan untuk ini, kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang ketiga, rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, seorang pemuda yang hatinya terpaut ke masjid, artinya ngarasa nyeri hati, lamun sholat ente ke masjid. Ini bisa jadi kriteria calon suami kalau mau gitu. Dia seorang pemimpin yang adil, yang tumbuh karena ibadah kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, hatinya terpaut ke masjid. Ya. Siap? Saya dari kelas 8-nya. Kemudian siapa lagi yang akan mendapat naungan? Rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling berkasih sayang, maksudnya bersahabat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan bersahabat laki-laki perempuan mah modus. Ini mah cenah sanes bobogohan nganggap rai. Sanes nganggap rai cenah sahabat, teman dekat, nafsu syahwat itu namanya, linnya cek lin teh nih. Surser. Nah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, apa cirinya? Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ada hadis yang mengatakan suatu ketika ada seseorang berjalan, di tengah perjalanan dia ditanya sama malaikat berwujud manusia, "Kemana kamu?" "Saya mau ke teman saya." Mau apa? Mau silaturahmi. Adakah sesuatu yang engkau cari, dunia yang engkau ingin dapatkan? Aya pibatieun teh di ditu? Henteu. Deuk naon atuh cenah ka ditu? Saya datang kepadanya karena Allah. Maka disampaikan kepada orang itu, Allah ridho karena engkau berperilaku demikian. Jadi lamun deuk ka babaturan ulah nalika aya liwat hungkul gitu. Ulah nalika aya keperluan hungkul nginjem duit karek datang gitu. Tapi hal-hal yang tidak ada apa-apa, silaturahmi, ingin saling menasihati, datang. Gitu. Nah, itu diantaranya sesungguhnya. Ya. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah.
Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina. Wa rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin. Laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya raya dan cantik jelita. Adit digeroan ku awewe ngagupayan lagi ku artos 100.000 kan ieu anarok sajengkal tina cangkeng setengah paha dia setengah dada ieu tos teu katutupan tulun tina Lamborghini tinggi 165 cm biola ngageroan ku artos itu ieu nyepengan HP edisi teranyar kantong merek terkenal itu sepatu wah pokoknya mah herang weh kaca socana weh 1 miliar panen mah usum guys ini kacamata saya guys 1 miliar karena kalau saya pakai kacamata yang murah guys mata saya sakit guys ini guys maaf ya bukan sombong pan sok ayahnya kalau itu dengan dinamet ini minum saya guys 500.000 ini karena kalau saya minum yang murah-murah itu sakit tenggorokan saya. Nah tapi pemuda itu saat diajak untuk berzina dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Selain menggambarkan bahwa ada pemuda yang diberi naungan seperti ini menjadi isyarat bahwa mendekati kiamat akan banyak fenomena yang mengajak berzina itu perempuan, bukan laki-laki. Apalagi dikaitkan dengan hadis Rasul, satu laki-laki menjelang kiamat berbanding 50 perempuan. Dikawin hiji 48 jomblo. Wati. Coba. Sedangkan kan ketika ngobrol jeung Elin kan dengan Harita. Sama kan perempuan juga dikasih syahwat. Itulah mengapa adanya keturunan. Makanya nah Islam membatasi tidak boleh menikah lebih dari 4. Ngan ngaranna nyandung teh nambah. Jadi yang namanya poligami itu nambah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Eta nyandung disebutna poligami. Ari kitu mah boga pamajikan hiji terus kawin deui anu hiji nyarita pulangkan saja. Hayang balik ka inungna tah eta mah lain nyandung naon ngaganti eta mah. Berarti tidak berhasil pembinaan. Gitu. Betul tidak? Nah, jadi sebenarnya ini teh sudah dirancang ku Islam teh. Kenapa dibatasi 4 orang istri? Kemudian fenomena akhir zaman akan ada seorang pemuda yang diajak berzina. Nah, supaya Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin. Ada solusinya dalam Islam. Gitu. Nah, maka dalam hal ini untuk para pemuda harus lebih menundukkan pandangan. Untuk para pemudi harus lebih dekat kepada agama. Jangan menjadi generasi yang digambarkan dalam hadis ini mengajak berzina. Kemudian yang mendapatkan naungan yang selanjutnya adalah rajulun yasduku bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berarti pas infak teh kieu jumput. Padahal orang lamun infak kana kenceng kumaha? Kieu ditutupan. Cek kenca teh, apa 2.000 jumpes tong beja-beja. Jadi maksudnya naon sok? Tangan kanan tidak tahu, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ai urang kalah kieu kana kenceleng, pan kenceng ngaliwat tutupan. Nah sok ditutupan. Leutik. Lamun 100.000 mah. Bentar. Ngomong bari batu kan. 100.000. Gitu. Nah, berarti bukan makna hakiki tapi ada makna majazi. Apa maksudnya?
Di antaranya kata para ulama, orang yang dekat saja sampai tidak tahu gitu. Jelema nu deket teu apa urang teh berehan. Kenapa? Karena meminta pahala hanya kepada Allah. Boleh tidak menampakkan infak? Kadang-kadang boleh. Apa? Untuk menjadi contoh. Sok anak infak tah 100.000. Ente sok tong pedit. Nah, kita ngasih contoh. Boleh. Kemudian nanti seperti laporan keuangan itu mah dalam rangka menjaga kepercayaan. Yang nyusun laporan keuangan niatnya menjaga kepercayaan, jujur. Yang berinfak ketika infaknya disebut hamba Allah, jangan sakit hati. Pas hamba Allah. Samiliar, orang samiliar disebut hamba Allah. Kadang cenah pada KM, iya hamba Allah dalam kurung. Hamba Allah dalam kurung Bapak Ujang. Jadi hamba Allah dalam kurung gitu, badag masyianana. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallahu khalian fa akhfaha. Rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainahu. Seseorang yang berzikir pada malam hari sampai berlinang air mata, tahajud, gugah, nangis gitu. Menangis itu menyehatkannya. Kalau kita jadi pribadi yang susah nangis, itu bahaya. Berarti ada apa dalam hati. Seorang mukmin itu harus menangis. Ketika berdoa, dia memohon ampun kepada Allah. Ketika momentum-momentum yang bersejarah, yang terharu gitu. Ini mah lempeng nah, berarti ada sesuatu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, masa muda akan dipinta pertanggungjawaban. Dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Rasulullah bersabda, kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat dari sisi Robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, apa dia habiskan, tentang masa mudanya, pada apa dia pergunakan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dan kemana dia infakkan, dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Siap-siap tah, kita akan ditanya dengan hal-hal ini. Kemudian, hadis ini katanya gorib, bahkan dipandang doib ya. Kata Ustaz Hamdan. Yang keenam, syahwat sangat bergejolak pada masa muda. Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah SAW kepada kami, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah. Jadi harus ada kesanggupan dulu. Mas kawin, nafkah ke depan gitu, harus ada kesanggupan. Fal yatajawwaz, maka menikahlah. Kenapa harus nikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu lebih menundukkan pandangan. Jadi kan anu dibayangkeun teh aya di bumi. Gitu. Kan kata Nabi begini, hai laki-laki, jika engkau merasa kabita dengan seorang perempuan dalam perjalananmu, segeralah pulang. Karena pada istrimu ada apa yang engkau kabita oleh istri yang lain. Nah, disinilah pentingnya yang tadi, laki-laki harus menundukkan pandangan. Perempuan harus berakhlak mulia. Bagaimana bercantik di hadapan suami, bukan di hadapan laki-laki. Assalamualaikum. Anak naros. Menang teu dangdutan. Joget menang teu joget. Boleh tidak joget? Boleh tuh joget? Boleh, pokok asal kan al aslu fil asya al ibahah. Pokok asal dalam urusan dunia boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Kapan joget itu tidak boleh? Ketika menimbulkan syahwat dari lawan jenis yang tidak ada ikatan. Gitu. Ketika merusak harga diri. Nah, lamun misalnya salah sajeng elin ke joget payunan carogena menang tuh. Nya menang ngan
cek carogena teh nah cenah jadi kieu cenah sabrak jadi kompas juga geo wah mutar ciga gangsing teu naon da dihareupeun suamina nu tidak boleh teh di depan orang lain gitu. Maka kepada para istri supaya awet rumah tangga sok ngageo di payeunan caroge teh pan kieu cok aya dina IG nih da ieu suka ngaliwat nya ngaliwat teh kieu lain nu joget nu ngaliwat teh maksud teh status batu suka ngaliwatnya aya suami mana teh terus we kieu tah kieu pas ditoong ku pamajikanna teh ninggalin nu ngageo dicokot HP-na ngageo hareupeun salakina sok urang ge bisa cenah gitu kan. Nah itu kan sebuah skakmat ya. Nah artinya di satu sisi salah itu suami kenapa tong ningali awewe batur atuh da digenah-genah ge nu batur haram iya butut-butut ge nu sorangan gitu. Nah makanya seseorang itu harus bisa menempatkan gitu, maka menundukkan pandangan, kemudian wa ahsanul lil farji yang kedua manfaat dari menikah itu apa? Menjaga kemaluan atau kehormatan. Kenapa ada nikah dalam Islam? Kenapa? Wadah Allah telah membuat kita punya syahwat, maka wadahnya menikah gitu. Naon cenah niat nikah teh ibadah teh nalika geus prung karek karasa ibadah. Da anggar niat nikah mah naon boga syahwat. Gitu, syahwat yang harus diwadahi dengan hal yang halal apa nikah gitu. Makanya ketika sudah siap fisik pesak pasek gitu kan cekolot mah fisik naon badan sehat. Makanya menikah tidak wajib tapi sunat muakkad. Karena nanti ada orang yang tidak mampu menikah karena badannya tidak kuat untuk melayani pasangannya, itu tidak apa-apa. Misalnya istri hoyong nikah tapi sirahan itu naon cenah da moal nikah. Pan aya anu sabelah ka dieu teu aya si tempurungna teh dioperasi jadi asalna teh dempet dipisahkeun jeung duluna teh jadi sapotong si sirahna teh kitu. Aya kan? Bahkan aya nama nu anyar dengan dina IG teh budak leutik sagede naonnya usia kana 5 genep tahun. Kieu keneh kan yang duluna teh. Aneh teh bisa hirup. Jadi dempetna teh kieu si kepalana teh. Kieu seuseurean we. Ku kolonna teh dicepengan hiji-hiji nu muih, seuseurean nu muih teh. Itu bisa hidup. Subhanallah. Nah, maka hikmah dari menikah itu satu, menundukkan pandangan, yang kedua menjaga kemaluan. Artinya, jadilah kalian ketika menikah itu sosok yang mampu tanda kutip ngajadikeun pasangan urang teh wareg. Puas gitu. Jadi lamun bahasa satinu saja mah apapun fantasi engkau tentang harmonisasi, bucin sok tamplokeun kanu jadi salaki bagi seorang istri, sok tamplokeun menjadi istri bagi seorang suami. Nah, cancuk pajar teh kalah ngabahas nu kieu Dr. Nasih Ulwan mengatakan pendidikan menikah itu harus sebelum nikah diketahuinya. Gitu. Termasuk kan ketika anak mau menjelang mimpi basah, seharusnya dijelaskan kepadanya fungsi sperma. Perempuan mau mengalami haid harus dijelaskan dulu tentang sel telur, ovum dan lain sebagainya. Jadi ketika mengalami itu, oh tahu ini apa sebab akibat, apa yang harus dijaga dan lain sebagainya. Nah itu. Kembali lagi ke sini. Wa malam yastati, kalau teh lin moal wakanikah gitu cek hadis ieu teh fa'alaihi bisaum, maka saumlah. Fa innahu lahu wija, karena saum itu akan mampu meredakan gejolak hasrat. Adit mau wakanikah sing getol saum. Senin Kemis saum Daud. Saum sadinten teu saum sadinten. Da adit mah kumaha atuh?
buka sadinten teu saum sadinten, buka sadinten teu saum sadinten. Jadi teu pernah saum teh. Itu. Jadi menekan syahwat itu saum. Itu generasi muda adalah generasi syahwat bergejolak. Yang ketujuh, peranan anak muda sangat menentukan beres dan rusaknya umat. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, bagaimanakah kalian wahai manusia jika kaum wanita durhaka dan kaum muda kalian berbuat fasik? Awal kaum durhaka berbuat fasik. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, sungguh hal ini akan terjadi? Beliau menjawab, benar. Dan ada yang lebih berat dari itu. Bagaimanakah kalian jika kalian telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, sungguh hal ini akan terjadi? Beliau menjawab, benar. Dan ada yang lebih berat dari itu. Bagaimanakah kalian jika kalian melihat munkar seperti ma'ruf dan melihat ma'ruf sebagaimana layaknya munkar? Jadi beki parah beki dia nate. Ari nu level nate istri durhaka, tidak berterima kasih pada suami, istri durhaka teh tabarruj nu tadi aya joget hareupeun batur. Aya ngageulis jang lalaki lain jang salaki. Ari jang lalaki segala ditempel di dieu teh. Tebikeun ka glowing. Nah, ari di imah nyaying saaya-aya we. Bau 7 rupa. Itu. Makanya saya tidak pernah bosan mengingatkan kepada ibu-ibu ya kalau pengajian. Sebelum tidur itu mandi ya, kemudian karena Anda akan ibadah. Tong imah deuk sare teh bau masak, bau nyusuan budak, bau nyeuseuk, bau sambal, bau jengkol, bau peuteuy. Pas digegeupan ku suamina teh nyangakeun saaya-aya, pingsan tah suamina. Da kulantaran geus bau 7 rupa. Ari ka ondangan segala terapkeun eta parfum diteleg bukan tinggal hayang seungit. Dina nalika jeung utara hai seungit saruangan dari legok. Nah itu salah ya, harusnya kepada suami dulu bukan kepada orang lain. Nah maka kondisi yang parah yang kedua apa barusan? Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan diubah doanya kan dalam hadis yang lain. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga lebih parah lagi apa? Kau melihat yang munkar itu seperti ma'ruf, yang ma'ruf seperti munkar. Kahadean teh cigah kagorengan, cigah goreng we, nah eueuh nu ngatukung. Tapi ningali kagorengan jadi cigah hade, mungkin banyak pendukungnya. Makanya kalian harus setia kepada kebenaran, jangan setia kepada seseorang. Ingat, jadikan caption. Setialah terhadap kebenaran, jangan setia kepada seseorang. Kenapa? Setia kepada kebenaran akan menjadikan kita setia. Tapi setia kepada seseorang terkadang menjadikan kita selingkuh dari kebenaran. Gitu. Bodai cenah naon bieu teh. Gitu. Termasuk ke anak, lamun anak salahnya sebutkeun we Ustaz punten. Jangan setia kepada seseorang, setia kepada kebenaran. Siap mengingatkan, itu maksudnya. Nah, hadis ini ternyata kata Ustaz Hamdan, riwayat Abu Ya'la at-Tabrani Al-Haisami mengatakan ada rawi yang doi ya, matruk, tertuduh dusta ya, tidak bisa dipakai hadis ini. Karena dimasukkan sebagai pelajaran. Kedelapan, masa muda harus dimanfaatkan untuk melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, bukan hanya baik, apalagi cukup, apalagi kurang, tapi harus yang terbaik. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, "Iqtani khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ingat 5 perkara, itunya. Saya Raihan. Itu apa? Non apalna tuh? Lesti, Bilar. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1. Syababaka qabla hiromika. Masa muda sebelum masa tua. Kenapa? Karena kalau masih muda kita bisa kemana-mana. Tenaga masih kuat, ngaji masih jago,
Tapi lamun kolot cenah mumpang nyeri cangke. Moang nah ka pasantren naon nyeri suku. Pan geus kolot mah penyakit B batuk. Wan gitu. B udung. B beser. Gunggu. Coba ini. Wer. Nah, dah sudah kolot. Aki-aki sarua kitu. Beser. Terus naonnya belikan. Gitu, kolot mah belikan. Matak hati-hati kalau ngobrol sama orang tua. Makin tua tuh makin sensitif manusia. Kayak orang bakal ngalaman gitu. Penyakit B. Lo bakiannya B nu sejenna sok we teangan. Nah, kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Sehat sebelum sakit, meungpeung sehat. Sok berkarya, menulis, bekerja, menghafal, mencari ilmu, apa saja. Saya jadi kabita kan pun anak ayah besok les bahasa Inggris. Hebat, teh sok kupeureun bapana teu bisaeun. Jeung teu pernah ngalaman les bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, gina aka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Meungpeung gaduh artos sok ngadamel ka saya naon. Keempat, wa faragoka qabla syuglika, waktu senggang nyalse sebelum sibuk. Meungpeung keur nyalse, bereskeun tugas. PN musalah hadis. Contoh. Yang kelima, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum mati. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali, Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, kata Ali. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana memberi keputusan? Ali kata beliau lalu meletakkan tangannya ke dadaku seraya berdoa. Jadi Ali diutus. Kata Rasul, Allahumma hdi qalbahu, ya Allah, berilah petunjuk hatinya. Wasabbit lisanahu, ya Allah, teguhkanlah lisannya. Apa ini maksudnya? Terkadang atau bahkan bisa jadi kesuksesan kita itu ya, itu ada doa orang lain. Itu. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Sombong gitu ya. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah harus meminta doa dan saling mendoakan. Gitu. Ini doa dari guru ya, luar biasa. Maka kata Ali, setelah itu aku tidak ragu-ragu dalam memutuskan antara dua perkara. Jadi Ali itu jadi wani. Kemudian yang kesembilan, pemuda dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, anak muda seyogianya memuliakan yang lebih tua. Senioritas ya, senioritas itu perlu diperhatikan. Walaupun hadisnya doib, ini kita baca ya dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ma'akroma syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu ingda sinnihi. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang tua karena umurnya, melainkan Allah akan menjadikan untuknya orang yang menghormatinya karena umurnya di masa tuanya. Lamun ngahormat batur gitu maksudnya, urangnya bakal dihormat ku batur. Katanya hadis ini deloib. Ya, deloib karena deloib maka tidak selalu seperti ini. Yang ke-10, anak muda jangan lupa menuntut ilmu. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ma ba'asallahu nabiyan illa huwa syabun.
Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu masih muda. Nabi diutus ku Rasul ku Allah aki-aki. Ya umat tuturkeun aki diledot langsung. Kan Nabi Musa itu mana? Laut. Wah, belah. Nabi Ibrahim acak-acak kan? Naon? Patung. Terus Nabi Sulaiman kan? Beliau mau berperang, punya bala tentara, sampai bala tentaranya jin, kemudian hewan, manusia. Berarti jelema-jelema jararajag gitu. Kabayang harita lamun Nabi Musa aki-aki. Tuh kan. Dek nganggebug laut, beletuk. Terjadi. Cek umat teh Musa, aki Musa. Aki geus teu kuat cenah. Palit si aki teh. Sok da kumaha. Makan dengan gagah berani. Ngareret ka tukang aya Firaun jeung bala tentara. Ya geus kasedek ya umat. Makanya kan jalannya 12 jalan gitu. Ketika Nabi Musa memukul laut itu bukan terbelah jadi satu jalan, tapi ada 12 jalan karena keturunan Bani Israil itu ada 12. Ada 12 klan. Putra-putra Nabi Yakub kan ada 12 jalur. 12 itu ngajajar si jalannya. Semua masuk dengan klannya masing-masing. Nah, terpecahlah pasukan Firaun, kasub Firaun. Ketika Nabi Musa dan seluruh umatnya sudah sampai di tepi, tiba-tiba tertutup. Kan dia juga heran. Yuk, temok tina cai tapi teu nyeblok gitu luar biasa. Itu pemuda ya. Para nabi itu adalah pemuda. Makanya kita ieu mah budak ngorak ieu gaweana teh. Anjay, selebeu. Aduh. Generasi selebeu ya. Jadi pemuda itu jangan banyak apa? Ini nih, mabar. Dekumaha atau puncak mulia di masa depan ai pemudana gaweana main game. Harus ada waktu. Ya. Saminggu sakali atuh. Mau ngapoe main game. Karena kalian ini adalah pelanjut perjuangan. Wala utiya alimun ilman illa wahwa syabun. Dan tidaklah diberi ilmu seorang ahli ilmu kecuali ketika dia masih muda. Sama ini hadis juga dhaif. Ada rawi bernama Qobus bin Abi Zabyan. Dipandang sikoh tapi didoibkan. Abu Darda mengatakan Rasulullah bersabda, perumpamaan yang belajar ilmu pada masa kecilnya bagaikan lukisan pada batu. Mencari ilmu pada usia tua bagaikan mengukir di atas air ya, itu istilah. Ternyata ada hadisnya tuh. Tapi sama deloib. Iya, deloib tidak bisa dipakai. Gitu. Ya tidak apa-apa jadi pelajaran mah. Tapi harus dijelaskan itu doib. Mencari ilmu di usia muda seperti kalian bagaikan mengukir di atas batu. Susah menghafalnya, mudah lupanya. Tapi kalau sudah hafal, sulit lupa. Tapi orang tua mudah hafal, mudah juga hilang. Nya nulis dina lulureun cai kumaha? Saya deui. Lamun nulis lulureun batu, kudu lalaunan ditata. Gitu kan, lupa, susah. Tapi akan berbekas. Muharib bin Disar, dia berkata, saya mendengar Ibnu Umar berkata, Nabi bersabda, perumpamaan seorang muslim bagaikan pohon hijau
Daunnya tidak pernah berjatuhan dan berguguran. Orang-orang pun menjawab, ia adalah pohon ini. Ia adalah pohon kurma. Angka-angka di rumah Islam. Daunnya tidak bari ragrag. Terus manfaat tangkal eta, terus buahan gitu. Jadi anu ngajak yuk salah. Ibnu Umar keleutik keneh hari teh deuk nyarita era naha loba senior termasuk aya bapak nasa Umar. Gitu. Karena waktu itu kata Ibnu Umar aku masih sangat muda, maka aku pun malu menjawabnya. Kemudian Nabi bersabda, ia adalah pohon kurma. Ternyata jawaban Ibnu Umar dalam hati benar salah. Pada lafaz lain, lalu aku sampaikan kepada Umar, ayahnya. Umar pun berkata, sekiranya kamu mengatakan hal itu, niscaya lebih aku sukai daripada ini dan ini. Mun ngomong tadi teh atujang, tong jempe wae gitu. Apa nilainya dari kita? Lamun aya pengajian Jumaah kahiji, Jawad dan kawan-kawan hadir. Tong ngobrol. Tong ka mana karep ajar. Mencrong karena teh mong kieu perhatikeun ieu teh ngomong naon teh ka harti. Keun bae ke hiji waktu ngan. Kalah perhatikeun ustad kitu we terus. Jika mun aya pangaosan bapak-bapak hadir. Wios can ngartos oge hiji waktu bakal ngartos. Kemis katilu Jumaah katilu hadir gitu. Taya wagelan nanon hadir. Bapak-bapak barudak, ibu-ibu teh hadir. Gitu. Pemuda yang dermawan dan bertaubat lebih istimewa. Pun hadis ini tidak walaupun tidak. Apa kata Nabi? Syabun syakhiyun hasanul khuluqi ahabbu ilallahi ta'ala. Pemuda yang dermawan, berakhlak baik lebih dicintai dari Allah Ta'ala. Min syaikhin bakhilin, dibandingkan orang tua yang kikir. Orang yang ahli ibadah, khuluq, tapi jelek akhlak. Nya pedit, jelek akhlak, sanajan ahli ibadah mah goreng. Mak jeung berehan. Bari akhlak mulia dari alternatif budak alternatif anu goreng akhlak bari pedit. Nu bereha. Jadi berehana nanya lain ngora nanya. Jadi kieu maksudna lamun kolot berehan wajar jeung asa teu pantosnya kolot pedit. Nu luar biasa terpuji mah budak ngora berehan sok mere ka batu. Jarang eta teh. Nah ada budak ngora mah abi can gaduh motor, abi can gaduh mobil, abi can gaduh bumi, abi can nikah, abi pada melana namanya sakedik, tapi hayang mere ka batu teh itu luar biasa. Ai kolot mere mah tuh wajar ada geus boga pagawean gitu nya, budak geus boga pamajikan, boga imah, boga. Wah, tapi pemudi dermawan memberi kepada orang lain itu yang luar biasa. Makanya tinggal diatur sebenarnya. Kamu laki-laki wajibkan Jumaahan bakal ceceh receh. Jangan naon kenceleng masjid poe Jumaah. Gitu. Teteh ketika pengajian niat kenceleng pengajian. Harus dibiasakan. Program Kompas kenceleng jalankeun. Kan pernah dengan direncanakan setiap kegiatan aya kenceleng. 5.000 sabulan asan mah hari teh. 5.000 sapertemuan. Nah ini adalah peran-peran pemuda berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal apakah kita akan menjadi pemuda yang baik ya, atau pemuda yang buruk. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.